Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Dan kali ini ada cerita dari Kepulauan Riau, sebuah cerita pendakian Gunung Daik yang diliputi cerita mistis. Salah satunya tentang orang Bunian. Bagaimana cerita lengkapnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Batam 2017. Hampir 3 minggu aku berada di kota ini tanpa libur. Bosku membuka cabang baru. Untuk pertama kalinya, dia mendirikan restoran di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Aku sedang menguji nama besarku sebagai si tangan emas. Total ada 4 restoran yang telah aku buka, termasuk yang sekarang kukerjakan. Puji syukur semuanya berjalan dengan mulus. Bosku lebih percaya kepadaku daripada manajer yang lainnya. Dia bilang gelarku sebagai si tangan emas akan tetap terus terkibar. Sudah 11 tahun aku mengikutinya. Dia yang mengangkatku dari sekedar pramusaji pengantar makanan hingga menjadi diriku yang sekarang. Loyalitas yang takkan pernah pudar. Jasanya kepadaku sulit terlupakan. Kok diam aja? Senang dong. Kita baru 2 hari grand opening, tapi nggak pernah ada meja kosong. Ucap Denny sambil mencuri teh obeng milikku dan menyesapnya hingga tandas. Gila, onta banget loh. Gerutuku kesal melihat minumanku habis tidak tersisa. Ia hanya tertawa lebar, lalu mengambil tempat di seberangku. Denny adalah seorang barista senior yang bertanggung jawab masalah minuman. Dia juga menjadi timku ketika di Jakarta. Bosan banget gue di sini. Jam 10 malam tinggal Nagoya doang yang masih hidup. Mau muncak gak ada gunung. Ah, emang lo aja yang doyan kelabing. Kata siapa gak ada gunung? Ada kali, ujarku dengan cepat. Denny memajukan badannya. Serius lo, ada gunung di Batam? Ya gak di Batam juga kali, tapi di Lingga. Jauh gak dari sini? Lo googling aja sendiri. Sebagai petualang yang telah menaklukkan beberapa puncak di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan, Denny begitu tertarik dengan obrolan ini. Seraya menunggu jam restoran tutup, dia terus bertanya perihal Gunung Daik yang sebenarnya aku pun tidak banyak memahami. Hanya sekedar tahu karena obrolan remeh dengan Azam, karyawan baru yang kebetulan orang asli sana. Saking penasarannya, Denny sampai memanggil karyawan baru itu untuk bergabung bersama kami. Azam yang canggung terlihat sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari mulut Denny. Asik ini, kita naik yuk, ajak Denny dengan semangat. Luisa, sini deh. Dia memanggil keponakan bos yang kali ini turut serta dalam proyekku. Luisa menatap malas ke arah kami dan memilih melanjutkan transfer ilmu manajemen keuangan kepada anak baru didikannya. Tidak habis akal, Denny menghampiri Luisa dan menarik paksa agar duduk semeja dengan kami. Jarum jam berputar lambat, mengiringi obrolan hangat aku, Denny, Azam, dan Luisa. Akhirnya tercapai keputusan bahwa kami akan pergi ke Gunung Daik setelah sekiranya restoran sudah bisa mandiri tanpa bantuan tim dari Jakarta. Spesial untuk Azam akan ada cuti khusus untuk menjadi tour guide kami. Entah mengapa, hari itu ferry Batam sampai ke Lingga sedang tidak beroperasi. Terpaksa, dari pelabuhan Telaga Punggur kami menyeberang ke Bintan untuk berangkat dari pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang. Perjalanan memakan waktu hingga 6 jam. Kami pun tiba di pelabuhan Tanjung Buton selepas azan asar. Di sana sudah standby mobil yang siap mengantar kami ke Sawin, lokasi terdekat menuju Gunung Daik. Kami menginap di rumah kerabat Azam yang menjamu kami seperti raja. Aku, Denny, dan Azam berbagi kamar bersama, sedangkan Luisa di kamar terpisah. Sebelum terlanjur malas beristirahat, kami memutuskan untuk berbelanja kebutuhan guna persiapan logistik besok pagi. Di tengah jalan menuju minimarket,
Denny melakukan sambungan video WA dengan rekan-rekan di Jakarta, meskipun sinyal terputus-putus. Dengan bangga kami memamerkan panorama Gunung Daik yang terlihat dari kejauhan, terutama puncaknya yang berjumlah 3. Pada akhir obrolan, Denny kelihatan sangat antusias mengejek rekan kami yang jauh ada di Jakarta. "Mampus lo, hilang 1 juta," ucap Denny tertawarnya sedetik sebelum sambungan video usai. "Hah? Maksudnya?" tanyaku penasaran. "Ah, kepo lo," cibir Denny seraya memasukkan handphone ke saku celananya. Keesokan paginya, tuan rumah telah menyiapkan pengganjal perut berupa nasi minyak dan sambal ikan bilis yang juga akan menjadi bekal makan siang kami. Kami sarapan bersama seorang porter yang sudah datang. Kebetulan porter masih sepupu jauh dari Azam. Setelah itu kami pergi ke kantor polisi setempat untuk laporan dan simaksi, lalu menuju ke titik awal pendakian. Di gerbang gapura berwarna hijau bertuliskan objek wisata pendakian Gunung Daik, tampak seorang lelaki parubaya menunggu kedatangan kami. Pak Ishak namanya. Beliau adalah sesepuh lokal yang akan menjadi penunjuk jalan. Setelah sesi perkenalan dan foto-foto, bersama-sama kami berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Sebelum melewati gerbang gapura, Pak Ishak menekankan agar niat kami semua murni hanya naik gunung, tidak ada yang lain. Kami saling melempar pandangan, lalu kompak mengangguk. Sepanjang jalan menuju pos pertama, Pak Imam lebih banyak diam. Tidak masalah sebab kerabat Azam telah menceritakan segala tentang Lingga dan Gunung Daik. Banyak sekali hal yang baru ku ketahui. Ternyata, dahulu Lingga pernah menjadi pusat peradaban Melayu selama berabad-abad lamanya. Saking terkenalnya sampai tersemat istilah Tanah Bunda Melayu. Gunung Daik pun sangat tersohor dalam pantun populer orang Melayu. Pulau Pandan jauh di tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Pantun yang sama populernya dengan kalimat "ini Ibu Budi" dalam setiap lembar bahasa Indonesia di sekolah dasar. Juga kisah arwah nenek moyang orang laut yang berdiam di Gunung Daik. Tidak ketinggalan mitos orang Bunian, serta makam raja-raja Melayu di Gunung Daik. Cerita yang sama sekali tidak membuat Denny khawatir. Banyak gunung telah ia taklukkan, dan baginya Gunung Daik hanyalah bukit setinggi 1165 mdpl. Lagi pula kami tidak ke puncak, hanya sampai teras puncak. Alasannya, medan yang sangat terjal hampir 90 derajat, butuh peralatan yang lengkap dan kuat. "Di sana makam para raja," kata Pak Ishak menunjuk salah satu jalan ketika kami tiba di jalan bercabang, lalu melanjutkan ke jalan yang satu lagi. Tidak berapa lama, kami tiba di pos pertama. Hanya sebentar menikmati pemandangan sungai dan pepohonan, kami melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Untuk menghilangkan jenuh, sesekali Denny dan Luisa bercanda sambil tertawa. Pak Ishak sampai harus menegur mereka agar lebih menjaga adab. Pukul 11:30 siang, kami tiba di pos kedua. Terdapat pondok yang menjadi tempat kami beristirahat melepas penat setelah berjalan berjam-jam. Kami hendak makan siang dengan perbekalan nasi minyak dan sambal ikan bilis. Namun tidak jadi, sebab sudah tidak layak makan. Azam sampai tidak enak hati dan mengeceknya. "Aneh lah, kenapa bisa busuk begini?" kata Azam bertanya pada diri sendiri, lantas hampir muntah setelah menciumnya. Memang perbekalan yang kami bawa mengeluarkan bau tidak sedap, seperti nasi yang telah basi berhari-hari. Belum lagi sambal ikan bilis yang beraroma bangkai. Akhirnya kami pun memasak mie instan dan telur untuk mengatasi lapar. Setelah makan siang bersama, Pak Ishak memimpin aku, Azam dan porter sholat zuhur berjamaah. Luisa tidak ikut karena seorang Buddha. Sementara Denny menjawabnya dengan bercanda, katanya sedang halangan. Memang saja dia malas. Kami baru selesai sholat ketika terdengar Luisa menangis lirih seorang diri di tangga pondok. Aku yang khawatir segera menghampirinya untuk bertanya penyebabnya. Belum sempat kutatap wajahnya, Luisa pingsan tergeletak di tanah. Pak Ishak, Azam dan porter bergegas mendekat dan mengecek situasi. Beberapa detik kemudian, Luisa kembali sadar. Dia mengeluh sedikit pusing dan tengkuk leher yang terasa berat. Aneh, karena kami tidak mengizinkan Luisa membawa barang-barang berat.
terlepas dia satu-satunya perempuan dalam perjalanan ini. Lagi pula, kami menyewa satu porter untuk membawa barang-barang kami. "Denny di mana?" tanya Azam tiba-tiba. "Betul juga, kemana Denny?" Mata kami beredar menyapu sekeliling. Luisa bilang tidak tahu. Padahal ketika kami sholat, mereka berdua mengobrol di tangga pendopo. Pak Ishak mulai gusar. Namun tidak berapa lama, tampak Denny berjalan dari balik hutan. Susah payah dia membawa semua tempat minum kami yang kini sudah penuh terisi air. "Dari mana lo?" tanyaku menginterogasi. "Isi air minum." "Kenapa?" Denny bertanya balik. "Luisa pingsan tadi," jawabku datar. "Hah? Pingsan?" Denny terkejut dan beralih pandang kepada Luisa. "Lo pingsan lo? Kok bisa? Lo gak apa-apa kan?" "Enggak, gue gak apa-apa kok," jawab Luisa sambil mengusap-usap belakang lehernya. Melihat keadaan yang kurang kondusif, Pak Ishak menawarkan turun gunung. Tapi Denny menolak. Tidak enak dengan Denny, Luisa pun menyarankan lanjut karena keadaannya sudah membaik. Akhirnya kami meneruskan perjalanan menuju pos ketiga yang menjadi titik peristirahatan sebelum naik ke teras puncak Gunung Daik. Perjalanan ke pos ketiga terasa lebih berat. Kontur yang tadinya landai menjadi lebih curam. Semak belukar pun mulai padat dengan ketinggian hingga sepaha. Pohon darah dan tumbuhan tropis lainnya rapat mengurung jalur pendakian. Sinar mentari enggan menerobos rimbun pepohonan yang membuat suasana seperti menjelang malam. Gerimis turun perlahan membasahi dedaunan. Lo mendengar sesuatu nggak?" kataku kepada Denny yang persis di belakangku. Denny menajamkan pendengarannya. "Suara rebana ya?" "Iya, semacam itu," ucapku setuju. Bulu halus di seputar leherku meremang tiba-tiba. "Paling dari rumah warga," ujar Denny enteng. "Shh, cuy, di sini ada rumah warga ya?" tanya Denny kepada porter yang berada di posisi paling belakang. "Tidak ada. Rumah warga terakhir cuma di kaki gunung tadi, dekat pos pertama." Denny tidak menjawab apapun. Dia memilih diam dan fokus terhadap langkah kakinya. Di tengah jalan, Azam mengeluh kehausan. Namun, tempat minumnya kosong. Padahal dia baru sekali minum. Dia meminta air kepadaku, tapi juga habis. Aneh sekali. Padahal aku yakin, tadi masih ada setengah lebih. Begitupun dengan tempat minum Luisa, Denny dan porter. Hanya Pak Ishak yang masih tersisa sedikit. Kami kompak menyalahkan Denny yang mungkin lalai mengisi tempat minum. Denny membela diri dengan argumen yang masuk akal. Jika memang lalai, mengapa ketika kami menerima tempat minum masing-masing terasa berat? "Sudah, tidak usah berdebat. Di dekat pos ketiga ada mata air. Nanti isi di sana," ucap Pak Ishak menengahi. Gerimis berhenti ketika kami tiba di pos ketiga pada pukul 16:45 menit. Pak Ishak kembali memimpin aku, Azam dan porter untuk sholat asar berjamaah. Setelah itu, bersama-sama kami mendirikan tenda untuk tempat berganti baju. Pak Ishak, Denny dan Azam menuju ke mata air untuk mengisi tempat minum. Sementara aku, Luisa dan porter memasak nasi, sarden dan telur rebus untuk makan malam. Entah bagaimana, terdengar gemerisik yang lumayan keras dari arah lembah. Tampak sekelebat bayangan hitam melintas cepat di antara semak belukar. Aku menatap Luisa, porter, dan ke Luisa lagi. Kami bertiga sama-sama melihatnya, namun memilih diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Sejak itu, Luisa tidak ingin jauh-jauh dariku. Pak Ishak, Denny dan Azam pun datang dengan tempat minum yang sudah terisi lagi. Matahari rehat keperaduan membuat malam menanjak sempurna. Kami sholat maghrib berjamaah, lalu makan malam bersama. Masuk waktu Isya, kami mendirikan sholat berjamaah lagi. Baru setelah itu beristirahat di tempat masing-masing. Pak Ishak, Azam dan porter di kantong tidur. Aku dan Denny di hammock, sementara Luisa di dalam tenda. Dia tidur dengan kepala menjulur keluar, takut katanya. Tengah malam, Luisa membangunkanku untuk menemaninya buang air kecil. Saat menatap sekeliling yang berpendar sinar rembulan, kudapati hammock Denny terayun pelan. Kosong. Kubilang kepada Luisa untuk menunggu sebentar. Mungkin Denny sedang buang air kecil juga. Namun, setelah 30 menit, dia tidak juga datang.
Aku membangunkan Pak Ishak untuk mengadukan hal ini. Kuperiksa hammocknya, hanya ada handphone dan senter. Denny pergi tanpa membawa apa-apa. Pak Ishak membangunkan Azam dan Porter untuk mencari Denny bersama-sama. Sebelumnya, aku mengantar Luisa dulu ke semak belukar yang tidak jauh dari tenda untuk buang air kecil. Saat kami kembali, tinggal Porter sendirian menunggu kami. "Ayo kita susul," kata Porter datar. "Tapi barang-barang?" sergah Luisa. "Aman, tidak ada pendaki lain," katanya seraya berlalu pergi. Mau tidak mau, aku dan Luisa mengikuti Porter yang berjalan ke dalam hutan. Porter berjalan sangat cepat, padahal rumput, kerikil dan batu masih basah akibat hujan tadi sore. Kami sudah berjalan selama 20 menit, tapi rombongan Pak Ishak belum juga kelihatan. "Di mana Pak Ishak?" tanyaku kepada Porter. Dia diam saja dan malah mempercepat langkahnya. Jangan cepat-cepat, ini ada cewek juga loh," kataku sambil memapah Luisa yang kesulitan menuruni semak yang lumayan curam. Porter berhenti berjalan dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya cempreng seperti tokoh-tokoh kartun di televisi. Luisa merapatkan badannya, memelukku erat sekali. Aku sadar ada yang tidak beres. Ketika Porter menengok, kulihat wajah aneh berbulu seperti gambar ilustrasi manusia purba di buku pelajaran sejarah. Aku dan Luisa teriak histeris, sementara Porter gadungan itu melompat ke atas pohon, kemudian menghilang dengan tawa membahana. Tidak berapa lama, muncul rombongan Pak Ishak menenangkan kami. Ku amati wajahnya satu persatu, khawatir itu bukan mereka. "Kalian kemana sih? Kok bisa terpisah?" tanya Pak Ishak serius. "Bapak kan yang tinggalkan kami waktu saya mengantar Luisa buang air kecil." Aku membela diri. "Loh, bukannya kamu sama gadis ini bareng saya tadi?" Pak Ishak mengernyitkan dahi. "Maksudnya?" tanyaku penasaran. Sudah, ayo kita mencari lelaki yang satu lagi. Jangan jauh-jauh, kita harus tetap berlima supaya tidak tersesat." Kami berlima melanjutkan pencarian sambil memanggil nama Denny. Setiap 40 menit sekali, kami kembali ke tenda untuk meninjau. Siapa tahu Denny sudah ada di sana. Semua kelelahan dan putus asa. Pak Ishak memutuskan bahwa pagi ini turun ke bawah untuk berkoordinasi dengan pihak terkait supaya nantinya melakukan pencarian dengan skala lebih besar. Akhirnya kami kembali ke tenda untuk ketiga kalinya. Sesampainya di sana, tampak Denny sedang berbaring di tanah. Dia tertidur, tapi tangan dan kakinya meronta-ronta. Kami segera menghampirinya untuk memeriksa keadaannya. Pak Ishak berusaha membangunkannya. Begitupun kami yang memanggil namanya berkali-kali. Luisa yang tampak kesal karena Denny menghilang cukup lama, kontan menyepak pahanya sekeras mungkin. Dengan erangan kuat, Denny bangun terduduk. Bulir-bulir keringat sebesar biji kacang hijau memenuhi wajahnya. Dia terengah-engah seperti copet yang hampir tertangkap massa. "Bereskan barang-barang, kita turun sekarang," perintah Pak Ishak tegas. Semua menurut dan mengikuti instruksi dari Pak Ishak. Selama perjalanan pulang, kami hanya berhenti sekali untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, termasuk Denny yang tiba-tiba saja insyaf. Kami sarapan sambil berjalan. Masih ada roti yang tersisa. Pukul 9:20 kami tiba di gerbang gapura. Pak Ishak menatap sinis ke arah Denny. "Sudah saya bilang, niat kalian hanya naik gunung." Kami bingung dengan pertanyaan Pak Ishak, tapi tidak berani bertanya lebih lanjut karena suasana yang belum kondusif. Kami berpamitan dengan beliau dan kembali ke rumah kerabat Azam untuk beristirahat. Sore hari, aku, Azam, Luisa berkumpul di teras rumah sambil menikmati kopi O, teh O, dan epo-epo. Kutatap teman-temanku seperti ada sesuatu yang hendak mereka sampaikan, namun enggan untuk mengatakannya. "Aneh gak sih perjalanan kita ini?" kataku membuka pembicaraan. Hening seberapa saat, lalu Azam angkat bicara. "Aneh bang, makanan basi, minuman tiba-tiba habis, sampai kejadian malam-malam itu." "Iya, kenapa bisa basi? Enak tuh nasi minyak sama sambal ikan bilisnya. Sayang banget," selalu Luisa. "Tidak tahu, uak saya baru memasak pagi. Kalau mau basi pun tidak sebusuk itu baunya. Nasi berlendir, sambal ikan bilisnya macam bangkai." Azam bergidik mengingatnya. "Masalah minuman juga, gue yakin banget sudah mengisi semuanya full.
ucap Denny sungguh-sungguh. Oh iya, waktu malam-malam gua nggak paham maksud Pak Ishak bagaimana. Beliau bilang gua sama Luisa ikut dia. Padahal waktu Luisa kelar buang air kecil, kalian sudah nggak ada saat kami balik ke tenda. Cuma porter jadi-jadian sendirian di tenda menunggu kami. Tanyaku kepada Azam. Pasti ulah orang bunian itu. Jelas-jelas kalian ikut sama kami, termasuk porter. Di tengah perjalanan, kalian berdua tiba-tiba nggak ada. Kami juga panik. Sudahlah hilang satu, tambah lagi hilang dua. Saat kalian berdua menangis, barulah kami bisa ketemu. Azam menjelaskan. Jadi, Ade menyerupai kami berdua? Tanya Luisa dengan wajah tegang. Iya, juga menyerupai porter yang bersama kalian itu, jawab Azam. Aku dan Luisa saling melihat. Teringat wajah berbulu dengan tawa cempreng menyeramkan tadi malam. Takut. Oh iya, kalian ingat yang katanya gua pingsan? Luisa melempar bahan obrolan selanjutnya. Nah, itu lo kenapa? Tanyaku penasaran. Gak tahu. Tiba-tiba kalian sudah mengerubungi gua, bilang katanya gua pingsan. Ucap Luisa seraya mereguk teh miliknya. Sebelum pingsan, lo sempat tertawa cekikikan. Serem sumpah, kataku lagi. Sekarang yang paling penting, lo semalam kemana? Kualihkan pandangan kepada Denny. Gua gak kemana-mana, jawab Denny ogah-ogahan. Gak kemana-mana gigi lo gondrong, umpat Luisa gemas. Kami tertawa bersama-sama, kecuali Denny yang hanya senyum terpaksa. Serius, gak kemana-mana. Gua lagi tidur, tiba-tiba ada orang yang gaplok kepala gua. Keras banget asli. Makanya gua terjatuh dari hammock. Gua perhatiin keadaan sekeliling. Justru lo semua yang udah pada gak ada. Gak lama datang rombongan orang-orang kerdil. Badannya berbulu, berjalan agak membungkuk. Wajahnya mirip manusia. Tapi aneh, kalau gue perhatiin lebih mendetail. Males banget gue cerita begini. Denny berhenti sebentar untuk menyesap kopinya. Lo diapain? Tanyaku. Gue dibully. Sontak kami semua tertawa terbahak-bahak. Saking lucunya, Luisa tertawa sambil menangis. Dibully bagaimana? Tanya Luisa penasaran. Janji ya, jangan bilang ke siapa-siapa. Kita berempat doang ini yang tahu. Janji, kataku mewakili yang lain. Banyaklah. Mereka menyuruh gua joget, menyanyi, sampai pantun. Tawa kami meledak tanpa terkendali. Azam sampai harus masuk ke dalam rumah karena tidak enak menertawakan atasannya. Sementara aku dan Luisa tenggelam dalam kebrutalan tawa kami. Kok bisa sih? Tanya Luisa sambil ngakak. Bisa lah. Kalau nggak mau, pipi gua kena tampar sama orang kerdil yang paling gede. Terus, yang pantun itu? Tanyaku juga sambil ngakak. Masak air biar mateng, potong Luisa tiba-tiba. Cakep, jawabku menimpali. Entah berapa lama aku dan Luisa terbahak-bahak meledek Denny yang hanya tersenyum bodoh. Tidak berapa lama, Azam kembali bergabung setelah bisa mengendalikan diri untuk tidak banyak tertawa. Setelah membahas kejadian-kejadian aneh dan menghubungkannya dengan cerita-cerita kami, memang penyebab semua teror mistis ini adalah Denny. Perjalanan ke Gunung Daik dia jadikan bahan taruhan kepada rekan yang lain di Jakarta, yang mengatakan Denny tidak akan sempat liburan selama bertugas ke Batam, apalagi naik gunung, karena memang Batam tidak ada gunung. Wajar karena jadwal yang padat dan hampir mustahil melakukan liburan. Rekan lain di Jakarta berani membayar 1 juta jika Denny mampu melakukannya. Lo juga sih ada-ada aja, ngaku petualang sejati, pecinta alam, tapi kelakuan raja judi. Celoteh Luisa menyalahkan. Keesokan paginya, pukul 7 pagi, kami bertolak dari Pelabuhan Tanjung Buton menuju Tanjung Pinang untuk meneruskan perjalanan pulang ke Batam. Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan. Seperti pepatah Melayu yang Azam bilang, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Yang berarti setiap daerah memiliki norma dan adat masing-masing. Dimanapun berada, manusia harus menjunjung tinggi norma dan adat setempat. Kami memilih duduk di buritan kapal untuk menikmati pemandangan laut yang sangat memanjakan mata. Sambil membahas restoran dan rencana selanjutnya, Denny kembali membahas masalah teror mistis. Memang gua akui, makhluk halus di sini lain daripada yang lain. Mereka nggak seram, tapi bisa membuat harga diri gua sebagai pencinta alam benar-benar ambruk. Katanya sambil memfoto pulau-pulau kecil
yang terkurung hamparan laut berwarna biru toska. Yakin lo gak seram? Tanyaku dan Louisa bersamaan. Gak seram, cuma usil aja. Kapal yang kami tumpangi mendadak bermanuver seperti menghindari sesuatu. Kami berempat oleng sesaat, termasuk Denny yang mencoba berpegangan pada sesuatu hingga handphone di genggamannya terlepas, lalu tercebur ke laut. Jangan bicara sembarangan bang. Kesultanan Lingga memiliki pengaruh luas pada zamannya. Hampir semua area Kepulauan Riau ini masih wilayah Bunda Tanah Melayu, termasuk Batam, kata Azam mengingatkan. Aku dan Louisa antara ingin terbahak-bahak melihat Denny kehilangan handphonenya atau harus diam, khawatir karena perkataan Azam. Demikian cerita Nina Bobo kali ini. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Bagi yang punya pengalaman serupa, bisa ditulis di kolom komentar. Atau kalau mau dibacakan, bisa dikirimkan ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, jangan lupa tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.